Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini kita akan membahas tentang perkembangan peserta didik. Tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani teman saya yang bernama Saya Siti Nur Ajija. Dia partner saya kali ini. Kita dari kelompok 1 akan membahas tentang perkembangan pribadi peserta didik. Mohon maaf. Nah, untuk itu kita mulai dari perkembangan. Perkembangan adalah serangkaian perubahan progresif yang terjadi akibat dari proses kematangan dan pengalaman, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Tentunya teman-temanku sekalian, mahasiswa Prodi PPKN tingkat 1 sudah mengetahui persis bagaimana itu perkembangan. Nah, tadi di perkembangan adanya kematangan. Kematangan adalah terjadinya dinamika dalam perkembangan yang disebabkan adanya kematangan dan pengalaman yang mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi atau realisasi diri. Kematangan merupakan faktor internal, artinya faktor dari dalam yang dibawa setiap individu sejak lahir, seperti ciri khas, sifat, potensi dan bakat itu yang dimiliki sejak lahir oleh individu tersebut. Dan pengalaman adalah faktor eksternal, artinya pengalaman adalah faktor luar, terutama dari lingkungan sosial, budaya di sekitarnya. Nah, sekarang perubahan kuantitatif disebut juga sebagai perubahan yang terlihat seperti tinggi badan, berat badan, proporsi badan. Tinggi badan apakah dia tinggi, apakah dia kurang tinggi, apakah dia berat, apakah dia ringan, dan proporsi apakah dia gemuk, apakah dia kurus, apakah dia ideal. Nah, itu yang disebut sebagai perubahan kuantitatif, di mana perubahan itu bisa dilihat. Namun ada begitu banyak definisi dan hal lain tentang perkembangan yang tidak dapat saya ungkapkan. Barangkali bisa ditambahkan oleh ibu dosen dan teman-teman mahasiswa sekalian. Selanjutnya, setelah tadi kita berbincang tentang perkembangan, kita akan lanjut dengan pribadi. Karena sebagaimana judulnya, perkembangan pribadi peserta didik. Pribadi secara etimologis atau personality, atau dalam bahasa Inggris itu person gitu, atau bisa disebut juga kedok, berhubungan dengan ekspresi atau gambaran manusia tertentu. Bisa itu pemurung, pemarah, menyenangkan, pendiam, dan lain sebagainya. Kalau secara terminologis, kata May, a social stimulus value, cara orang lain mereaksi, itulah kepribadian individu. Jadi kadang setiap individu punya reaksinya masing-masing terhadap suatu fenomena yang ada di sekitarnya. Bisa dia itu bereaksinya cepat, ada yang lambat, seperti itu. Pendapat orang lain lah yang menentukan kepribadian seperti itu. Jadi kita kadang sering kali gitu menyimpulkan, oh dia mah orangnya seperti itu, oh dia mah ternyata pemarah atau seperti. Nah, itu yang disebut kepribadian. Namun lebih luasnya lagi, teman-teman pasti lebih tahu dan lebih paham tentunya seperti apa itu pribadi. Cuman yang saya bahas seperti itu. Lanjut dalam pribadi, kepribadian. Nah, kepribadian itu ada unsur-unsurnya. Di antaranya ada 5 unsur. 1, organisasi dinamis. Organisasi dinamis ini ialah selalu berkembang, di mana kepribadian seseorang entah itu berkembangnya menuju lebih baik atau menuju lebih buruk,
akan selalu ada perkembangan, entah itu menuju lebih baik, entah itu menuju lebih buruk. Kedua, yaitu psikofisis. Psikofisis itu bukan semata-mata fisik, tetapi perpaduan antara aspek psikis dan fisik. Contohnya, orang yang tampang atau penampilannya sangar, kekar, belum tentu juga sikapnya keras. Boleh jadi sikapnya lemah lembut, atau bahkan pemalu, atau bahkan tidak ada sama sekali sifat-sifat yang mencerminkan keperkasaannya gitu, dengan fisiknya yang besar, dengan fisiknya yang kekar. Nah itu kepribadian. Juga sebaliknya, ketika orang yang ya boleh dikatakan dia fisiknya kecil, contoh model seperti saya itu, fisiknya kecil, tidak berotot, tidak sangar, lucu gitu, belum tentu juga sifatnya seperti itu. Juga bisa jadi sifatnya pemarah atau sifatnya mudah tersinggung seperti itu. Ketiga, istilah menentukan. Kepribadian mengandung kecenderungan menentukan, memainkan peran aktif dalam tingkah laku individu. Dan keempat, unik. Kepribadian itu unik. Kenapa disebut unik? Karena meskipun kadang secara umum si A dan si B itu pemarah, tapi keunikan ini akan berbeda. Berbedanya seperti apa? Si A marahnya seperti apa, si B marahnya seperti apa. Namun sama-sama marah, tapi dalam keunikannya, dalam kemarahan itu ada perbedaan yang mungkin tidak sama. Nah itulah dimana anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sesempurna mungkin, dan tak ada yang sama persis, biarpun kembar, biarpun sama secara fisik, bukan secara fisik, secara kasat mata, sidik jari saya dan sidik jari teman-teman dan juga mungkin sama ibu dosen sama putih gitu, gak ada sidik jari yang hitam, kecuali yang memang ras manusia yang berbeda. Maksudnya letak geografis yang berbeda mungkin itu ya Bu. Nah, setiap manusia punya ciri khas di mana sidik jarinya berbeda. Dari miliaran manusia yang ada di muka bumi, satu orang hanya mempunyai satu sidik jari. Tidak ada yang sama. Jadi saya gak bakalan sama dengan kamu, dia, mereka, ataupun siapapun. Itu merupakan keunikan, dan banyak lagi keunikan kepribadian yang ada di muka bumi. Kelima, menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Setiap orang akan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kalaupun tidak menyesuaikan diri dengan lingkungan, dia akan menolak dengan cara tidak berbaur atau tidak masuk ke dalam lingkungan tersebut. Contohnya, saya tidak suka dengan lingkungan sekitaran rumah saya. Otomatis kita tidak akan berbaur, kita tidak akan masuk ke lingkungan tersebut, tetapi kita akan berdiam diri di rumah, kita akan menutup diri karena kita tidak sesuai dengan lingkungannya. Nah, menyesuaikan di sini bukan berarti setiap manusia bisa menyesuaikan terhadap lingkungan manapun, tapi dia bisa menempatkan diri dan dia bisa menentukan lingkungan mana yang akan dia tempati gitu, untuk menyesuaikan diri tersebut. Nah, mungkin itu selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya, yaitu Siti Nurhaliza. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian peserta didik, di antaranya yaitu ada fisik. Setiap orang tentunya memiliki fisik atau ciri fisiknya masing-masing. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kepribadian seseorang. Mohon maaf apabila seseorang ada yang memiliki kekurangan dalam fisiknya, maka hal tersebut juga akan berpengaruh terhadap kepribadiannya. Yang kedua, intelijensi. Tingkat intelijensi seseorang, misal dalam adaptasi, dalam menganalisis, dalam mengambil pelajaran dari sebuah pengalaman, hal tersebut juga menjadi faktor dari kepribadian seseorang. Yang ketiga yaitu keluarga. Keluarga juga menjadi salah satu faktornya, karena perilaku dalam sebuah keluarga, agama, keadaan ekonomi orang tua, hal tersebut juga akan berpengaruh terhadap kepribadian seseorang. Yang keempat ada
PR group atau teman sebaya. Apabila kita berteman dengan orang yang salah, tentunya kita juga akan terbawa salah. Kurang baik akan terbawa kurang baik dan sebaliknya. Dan yang terakhir ada faktor budaya. Budaya juga menjadi salah satu faktor kepribadian seorang. Di antaranya bisa kita lihat dari gaya pakaian seorang atau juga dari cara bahasa. Kepribadian. Kepribadian adalah kualitas individu yang menyesuaikan dirinya terhadap lingkungan dengan cara yang unik. Keunikan-keunikan tersebut berhubungan dengan aspek-aspek. Yang pertama, karakter, temperamen, sikap, emosional, responsibilitas, dan sosiobilitas. Macam-macam perkembangan pribadi, yaitu ada 3. Yang pertama, perkembangan intelek, perkembangan sosial, dan perkembangan bahasa. Intelek tentunya mencakup perkembangan mental dan cara berpikir seseorang. Perkembangan sosial yaitu bagaimana orang tersebut berhubungan dengan antar manusia lainnya dalam bersosialisasi. Dan yang terakhir yaitu perkembangan bahasa, yang mana hal tersebut sangat penting dalam bermasyarakat tentunya. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang ingin mengasah potensinya melalui pembelajaran pada pendidikan formal, non-formal, maupun informal, tentunya pada jenjang dan jenis pendidikan yang ditentukan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena sejatinya kami masih dalam tahap belajar. Saya Siti Nur Ajijah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.